dari Papua Barat dan Papua itu mengusulkan sejumlah pasal yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Tapi lagi-lagi kan kita tidak memiliki hak legislasi. Hak legislasi adalah hak dari pemerintah dan DPR RI, dalam hal ini Pansus. Misalnya DPR Papua diundang resmi di dalam rapat dan dimnya dibuka, wah saya berani jamin kita berani baku bantah. Tapi kan yang mendorong cuma Pak Ketua dan MRP. Nah, jadi apa yang mau kita dorong? Itu tadi soal otsus, itu problemnya ada di situ. Silakan waktu selanjutnya untuk Bapak John Gobay. Terkait dengan politik tadi, saya kira soal perempuan di pengangkatan sudah jelas 30% itu wajib. Di MRP sudah ada. Kalau caleg-caleg yang ini kan 30% wajib perempuan. Itu tadi soal otsus, itu problemnya ada di situ. Kalau soal yang kemarin ya, sebenarnya dari Papua Barat dan Papua itu mengusulkan sejumlah pasal yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Tapi lagi-lagi kan kita tidak memiliki hak legislasi. Hak legislasi adalah hak dari pemerintah dan DPR RI, dalam hal ini Pansus. Misalnya DPR Papua diundang resmi di dalam rapat dan dimnya dibuka, wah saya berani jamin kita berani baku bantah. Tapi kan yang mendorong cuma Pak Ketua dan MRP. Nah, jadi apa yang mau kita dorong? Kalau secara konsep sebenarnya sudah kita dorong ke Pansus. Ya kita harus akui juga bahwa memang ada juga sebagian yang diakomodir ya. Tapi ada juga yang tidak. Termasuk sebenarnya pemilihan bupati dan wakil bupati dan gubernur. Kalau usulan kami itu kan nanti konflik banyak, namanya rekrutmen politik itu kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi kita ingin kembalikan ke DPR untuk Papua, atau ditunjuk saja, supaya tidak usah ribut-ribut, supaya jangan APBD terkuras untuk kembalikan utang selama pencalonan, kan begitu. Itu usulan waktu itu. Ada yang lain termasuk tadi yang bendera. Sampai kita usulkan karena dalam diskusi dengan beberapa kementerian waktu dengan Pak Mahfud misalnya itu sempat kita usulkan termasuk tentang bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua. Sebenarnya usulannya sudah masuk. Hanya lagi-lagi kembali kepada yang memiliki hak legislasi siapa? Pansus dan pemerintah. Jadi di DPR itu you boleh bicara 1000 kali di media, dia pun nilai itu, dia pun nilai tidak ada nilai dibanding 1 kali kau duduk di dalam ruangan pengambilan keputusan. Karena nilai sebuah keputusan DPR itu ada di pengambilan keputusan di dalam rapat ketimbang bicara di media. Ya. Jadi alangkah bahagianya dan alangkah berharganya seorang anak Papua bila duduk di kursi legislatif DPR RI dan anytime bicara kepentingan orang Papua, apalagi mengusulkan sebuah regulasi khusus Papua. Itu baru saya akan bilang hebat. Kalau masih begini-begini, alah, saya juga anggota DPR Papua yang bisa menggunakan hak legislasi mendorong kepentingan orang asli Papua. Tapi problem kita adalah di para pelaksana yang tidak mampu melaksanakan perdasi-perdasus yang telah kami susun. Jadi jangan berpandangan bahwa Depdagri menolak perdasi dan perdasus di Papua. Tidak ada. Tidak semua Depdagri menolak. Yang Depdagri tolak itu 3. Rekrutmen politik. Itu karena kita harus isi. Kita harus menjelaskan. Kita harus membuat naskah akademik. Kemudian yang kedua, partai lokal. Kenapa Depdagri mengembalikan? Karena amanatnya bukan kata lokal, partai politik. Jadi menyusun sebuah perda itu ada ketentuannya. Tidak bisa kita bikin, oh ya sudah, masyarakat dong bilang begini saya kasih masuk. Oh tidak bisa Pak.
Kita lihat dulu undang-undang lainnya, kita punya argumen. Kemudian yang terakhir tentang orang asli Papua itu yang dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan naskah akademik. Ketika kita membahas, terus kadang-kadang kelemahan kita kasih saja, terus kita pulang. Lah kita kan harus panggil Pak, duduk diskusi begini. Mas coba dinaikkan dulu Pak, ya. Kita berdebat, harus bisa berargumen, meyakinkan mereka dapat mempertanggungjawabkan alasan kita agar itu masuk. Jadi problem pelaksanaan kita itu tidak melulu oleh ketidakseriusan Jakarta, tapi juga adalah ketidaksungguhan kita DPR maupun pemerintah di Papua. Saya kira itu saja, hak politik kita harus perjuangkan. Adik-adik ada malam hari ini, sejarah itu telah mencatat bahwa gerakan mahasiswa pada tahun 98 itu gayung bersambut termasuk juga dengan Papua. Dan itu mahasiswa yang bikin sejarah. Mahasiswa yang dulu protes-protes pemerintah itu, mereka itu sekarang ada duduk kelola pemerintahan. Ya, pengambilan keputusan di negara ini juga. Jadi ini semuanya nanti seperti arah jarum jam dia berputar. Jadi apa yang tadi Bapak John bicara, Kakak Franz bicara, Kakak John bicara, MRP di Papua ada bicara. Saya kira adik-adik IMAPA di Jakarta, ada senior semua. Mari kita sama-sama berjuang. Kalau mau pergi berburu itu, jangan bilang kau pergi cari babi hutan. Sampai di tengah jalan kalau ada kuskus, sudah bawa pulang makan dulu. Nanti makanin kuskus selesai, nanti besok jalan lagi. Saya kira itu filosofi kampung yang kita sama-sama pakai agar kita bersatu merebut sebuah hak. Terima kasih, selamat malam.